memang dalam pergantian player pasti ada pertimbangan dari Pastinya. kedua belah coach ya. Siapa nih yang bakal Betul. diturunkan? Yes, maka dari itu kita sebentar lagi juga akan melihat dari segi ban and pick-nya dari kedua belah pihak. Cuman aku akan mengatakan satu hal. Power dari teman-teman OP Pegasus itu bener-bener gede banget dari segi roamer powernya dan juga team fight power mereka. Tapi kalau kita ngeliat dari arah mid lane, Barzi melawan Spencer. Aku akan katakan dari sekarang, Spencer itu punya histori yang sangat-sangat manis dengan Faramis. Hmm. Jadi Faramis mungkin bisa menjadi salah satu priority pick untuk teman-teman dari Dewa United. Tapi kalau kita ngelihat ke arah sisi Barzi, Barzi ini adalah player yang menurutku sangat bagus sekali dalam meta sekarang. Yap. Penggunaannya terhadap Farsha, Yves dan juga Novaria menurutku menjadi salah satu mid laner yang membuat Barzi itu jadi di rata-rata lah. Tapi kalau kita ngeliat dari segi most notable playernya, ini dari segi perbandingan kill participationnya itu berbeda. Di angka 20%, 21% lebih tepatnya, yang membuat Spencer ini tipikalnya adalah salah satu mid laner yang rotasi itu untuk di arah early mungkin akan difokuskan di arah mid lane. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Barzi dengan adanya Novaria, Yves dan juga Farsha ya, otomatis dia tuh area of effect-nya lebih besar dibandingkan dengan Faramis yang ngebuat dia lebih cocok untuk team fight setup. Ya, dan kita bakal ngeliat juga nih dari segi tim head to head ya. Kalau tadi per player kita bakal lihat dari per timnya, dimana untuk first blood-nya mungkin masih seimbang dengan total 5 game yang sudah dimainkan oleh OP. Mereka dapetin satu first blood count. Dan juga untuk tim damage-nya mungkin bisa diungguli oleh Dewa United. Tapi ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan dari segi gameplaynya. Ketika OP udah bermain lebih banyak, berarti ini menjadi satu rata-rata yang harusnya bakal lebih rendah juga sih dengan permainan yang lebih banyak. Tapi ini kalau kita bandingkan rata-ratanya, kita juga harus ngeliat dari game split-nya ya, 2-5. Jadi dengan baru 2 game dijalankan, tim damage per menit Dewa United itu lebih besar dibandingkan dengan OP. Begitupun juga dengan unique hero pick-nya, 10-24. Bukan berarti pool hero-nya Dewa itu sempit, tapi lebih ke arah mereka masih belum banyak kesempatan untuk menunjukkan taring mereka. Betul sekali, ada kesempatan untuk game kali ini dan kita bakal bahas juga dari perebutan objektifnya ya. 1,5 berbanding dengan 1,2, angka yang tipis banget. Dan ya berarti dari Dewa United ngedapetin setengah total dari setiap game yang ada. KDA average yang jauh, 7,4 berbanding 2,7. Dan juga average kills per game-nya 14-8,2. Jauh banget. Jauh banget ya. Ini aku akan katakan lah dari Dewa United Roads punya gameplay yang bisa dibilang team fight centric tapi tidak melupakan objektif. Ya, Kalau untuk dari Dewa United Roads. Sementara kalau dari OP menurutku mereka sebenarnya lebih suka itu dengan momentum hero power. Yang dimana sekalinya mendapatkan momentum biasanya OP Pegasus itu langsung terbang. Dengan kuda Pegasusnya. Waduh, Iya. sesuai dengan namanya ya. Tapi logonya burung. Waduh, beda ya. Agak Hybrid kali. hybrid, Yes. fuse ya. Oke, kalau gitu kita ngelihat juga tadi bagaimana dari teman-teman OP dengan 5 game total. Berarti kan ada game 2-0, ada game 2-1. Ada 2-1, Aku mau bilang 3-0. Langsung BO5 tuh. Iya, ada game 2-1. Berarti kan emang ada satu game yang mereka dalam kondisi kekalahan yang mungkin berpengaruh juga kepada statistik mereka. Tapi itu hanyalah statistik, kita bakal langsung lihat dengan adanya banning yang langsung dilakukan oleh teman-teman dari OP, Valentina dan juga Faramis yang baru kita bahas ya. Yes, baru kembali kita bahas Faramis langsung di-ban. Tapi ini kita akan melihat bahwa mid laner dari kedua belah tim ini banyak sekali yang di-ban. Kadita, Valentina, dan juga Faramis. Tapi kita masih melihat banyaknya hero mid lane yang masih terbuka. Yves masih ada, Farsha masih ada, Novaria pun nggak priority, tapi masih bisa dan berkemungkinan untuk muncul di game kali ini. Boleh sih, Novaria sebenarnya power pokingnya besar banget sih. Apalagi kalau misalnya nanti bisa dikombokan dengan adanya Franco juga ya. Itu nambahin hitboxnya juga untuk Iron Hook dari seorang Franco. Dan komposisinya bakalan lengkap karena ada efek slowing juga dari Astral Echo yang bisa dikeluarkan. Tapi misalnya sekarang Franco-nya udah ditutup juga. Yves juga bakalan dieliminasi dari segi pick yang bisa diamankan. Dan tinggal pilihan terakhir dari Dewa United. Kalau di game sebelumnya kita banyak banget ngelihat roamer yang di-ban. Sekarang justru mid lane-nya ya. Yang di-ban banyak banget. Kadita, Yves, Faramis dan juga Valentina. Tapi Fanny, Arlott, Joy, ditambah lagi dengan Uranus, itu semuanya masih kebuka banget. Berkesempatan untuk diambil oleh kedua belah tim. Bahkan Link pun demikian dan juga Angela. Angela ya, Iya. kayaknya masih terlalu berbahaya sih untuk ngelepas Angela sebenarnya. Apalagi kalau misalnya Link juga terbuka. Tapi di sisi lain dari Angela, Uranus, Arlott, ini mungkin ada beberapa hero yang harus mereka respect juga dan Kak Aja. Yes.
Efek surprise yang dicari. Surprise-nya dihilangin semuanya, mungkin dari Dewa United ingin punya hero grounding yang cukup oke, atau mungkin saja mereka ingin membawa ke arah hero assassin untuk jungle-nya. Kalau bawa Joy? Joy-nya langsung Joy-nya diambil. langsung diambil kan, ya itu efek dari 2 hero surprise yang udah diambil. Otomatis tidak ada stopper juga di tangan teman-teman dari Dewa United. Sebenarnya masih ada, cuman menurutku itu bakalan agak repot dengan hilangnya Franco dan juga Kaja. Apa tuh? Karena menurutku yang masih bisa nangkep ke arah Joy itu untuk roamer ya, Kufra. Bukan nangkep sih, tapi minimalisir aja Biar pergerakannya. nggak repot-repot banget yang Nggak banyak dikejar dash. ya. Dan sekarang bakal dilanjutkan dengan adanya Varsha dan Cloud langsung ngambil ke arah damage dealer-nya nih. Yes. Di 2 pilihan pertama. Karena balik lagi ya, udah nggak ada hero surprise, jadi hero di arah background jadinya kan. Di arah backline ini cukup aman, tapi inget, linknya masih kebuka loh. Link bisa palingnya ya. banget untuk ngepoking ke arah backside sana. Apalagi dengan Grok. Aduh. Iya, ini Wild Charge bisa jadi salah satu sosok yang cukup berbahaya juga bagi Varsha di saat dia ingin melakukan grounding. Cuman tambahannya, mungkin Grok di game kali ini akan menjadi roamer. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia berada di arah XP. Joy juga fleksibel soalnya. Bisa digeser. XP bisa, jungler juga bisa. Betul, dengan fleksibilitas seperti ini pilihan seharusnya selanjutnya menuju ke sisi yang lain yaitu ke arah one-one terlebih dahulu. Dibiarkan untuk ya dari Dewa United bisa menebak-nebak nantinya mendekat terlebih dahulu posisi seperti apa dari hero yang sudah diamankan. Dan pick selanjutnya ini mereka harus coba untuk cari frontline-nya dari sekarang atau efek stopper deh setidaknya untuk 3 hero yang jujur lincah banget nih, clearing wave cepet dari Grok, one-one mobilitas dan juga crossbow off tank, tambah lagi Joy yang kalau udah nyanyi kita yang panik. Jangan sampai dia nyanyi nih. Itu nyanyian kematian. Ya? Iya bener. Ya, tapi menurutku sekalian dinaipik aja gitu loh dari Dewa United dengan mengambil link di momen kali ini, abis itu Kufranya di ban. Tapi ternyata enggak, Uranus yang langsung diambil oleh teman-teman dari Dewa United. Karena pemilihan Kufra, menurutku dari masing-masing tim ini beneficial banget. Kalau kita ngelihat ke arah OP diambil berarti bisa ngestopin ke arah Varsha-nya dengan Titan's Revenge. Yeah. Kalau diambil sama Dewa United bisa ngestopin ke arah one-one dan juga Joy-nya. Dan melihat head to head antar XP laner, antara RZ dan juga Fantohe, menurutku dengan XP laner yang tipikalnya sangat-sangat berbeda ya. Lihat bagaimana KDA dan juga damage taken per minute dari Fantohe itu tinggi banget. Di angka 10.000 average damage taken per minute. Ini hampir setengahnya dari RZ. Karena ya balik lagi, power dari RZ menurutku dari kemarin cukup sering nyari sweet spot antara damage sama durability. Contohnya kayak gimana? Lapu-Lapu Yuzong. Contohnya Esmeralda juga bisa, Terizla juga bisa. Ya, tipikal hero yang berbeda ya emang dan ya pasti itu bakal berpengaruh ke arah gameplay juga dari kedua belah player. Tapi untuk sekarang yang jelas Angela sudah akan langsung ditutup, terlalu berbahaya kalau kita udah ngelihat pilihan dari OP dikombinasikan dengan Angela sudah pasti nggak akan ada yang bisa tumbang. Dan ya ada Joy gitu kan di sana. Kalau udah masuk ke arah hard guard nantinya, ini dia semakin senang untuk bisa berjanji dan bahkan bisa ngincar siapapun yang ada di area backline, nggak perlu takut untuk tumbang. Tapi aku akan katakan untuk durability power dari OP ini masih belum cukup ya menurutku ya. Mungkin akan ditambah lagi dengan adanya jungler tank mungkin. Kalau XP lane-nya diisi sama Joy. Karena XP lane diisi sama Joy, menurutku itu lebih prefer ke arah damage-nya sih. Dibandingkan dengan durability-nya. Karena balik lagi yang seperti aku katakan di match pertama, Joy itu adalah mimpi buruk bagi para marksman. Ya, ya. Dan ya semoga dengan adanya Cloud kali ini dia punya battle mirroring image, jadi bisa melarikan diri tapi nggak akan terlalu jauh juga sebenarnya dari area yang bisa dia buka. Dan kita bakal bergeser terlebih dahulu ke arah pick kembali dengan ditutupnya Lunox. Karena ini salah satu hero yang nanti bisa nge-burst down Uranus juga ya. Kufra di ban ya? Langsung Kufra juga udah di ban. sama OP, yes. Jadi sekarang udah mulai tipis nih dari pemilihan ke arah roamernya. Untuk roamer, yes itu dia. Yang seperti kita katakan tadi ya. Tadi kita di baru backstage. bahas ya Iya. di backstage. Kita lupa mention malah. Minshitar, yes. Masih works banget. Tapi menurutku dengan power dari Minshitar, ini bakalan kelihatan mungkin di menit ke-5 atau mungkin menit ke-6-nya. Di saat turtle setup itu baru mulai kelihatan. Tapi untuk dari segi laning kuat. Walaupun belum bisa efisien banget di arah gamenya. Cuman ini udah menjadi salah satu ancaman juga untuk teman-teman dari OP Pegasus. Makanya aku penasaran, jungle yang akan dibawa sama OP itu seperti apa. Karena dengan adanya Minshitar, otomatis sedikit menahan power dari Assassin yang memungkinkan ataupun lebih memfavorkan kepada fighter jungler. Fredrin sebenarnya masih bisa
Tapi malesnya adalah kalau udah ngelawan Varsha. Tapi enggak, Martis ternyata. Martis dan juga Minotaur. Oke, bagus banget Pik. Wah, Minotaur ya yang akhirnya diamankan kali ini. Jadi efek sisi ke arah areanya bakalan repot banget. Minion Fury dan juga efek healing terutama. Ini yang harus diperhatikan juga. Karena selain sebagai initiator dia jadi support juga ya. Double job. Ditambah lagi Minion Fury plus Flicker itu bisa nge-cancel 2 ultimate sekaligus. Varsha sama Cloud. Itu dia ya. Agak ngeri-ngeri sedap deh kalau ngelihat. Tapi Dewa United juga dengan pilihan terakhir mereka. Ini aku berharap ngasih kejutan sih untuk kita semua. Sebentar dulu, aku baru notice. Berarti Opik kemungkinan besar mid-lane-nya minta Joy. Oh iya ya? Karena nggak ada mage kan. Ya mentok-mentok mage-nya ada di tangan Joy itu sendiri. Oke lah dia nggak punya mana atau gimana. Tapi untuk ini berarti XP lane-nya ini akan diisi sama Grok justru. Kenapa nggak Grok mid lane kalau gitu? Kalau menurutku Grok mid lane itu sebenarnya bisa banget works. Tapi balik lagi, Grok di arah mid lane untuk rotasinya menurutku kurang cepat dibandingkan dengan adanya Grok di arah XP. Karena yang dicari adalah wall charge dulu, wall udah ada baru bisa melakukan engage dengan baik gitu loh. Oke, so nanti kita bakal lihat talent prediction. Beda kita ya. Presented by KFC. Aku mau ngebuat Opi ya, aku yang lupa. Aduh maaf Coach Nexus. Maaf ya kita sekarang musuhan dulu. Iya. Dan dari Coach Choji. Baru cocok tadi. Coach Choji kan. Dari Coach Choji 2-0 untuk Dewa United. Yes, betul amin banget. dong, amin betul, dong. Ya. Siapa tuh jadi coach nanti. Iya bener sih. Bener sih, tapi ini langsung aja. Kita ngeliat untuk di game pertama match keempat kita, permainan antara OP Pegasus melawan Dewa United Esports. Menurutku dengan pengambilan ke arah Link ini cukup berani ya dengan adanya Ozzy Edward membawa Martis dan juga Minotaur dari Dewa United. Ya, so kita akan langsung masuk ke dalam line of down kali ini Best of 3 series dari kedua tim Global Band yang akan dibawakan untuk game kali ini antara Dewa United Rhodes menghadapi OP Pegasus. Diawali juga dengan positioning dari masing-masing jungler Martis yang akan dibawakan oleh Ozzy N1 karena emang tipikal pemain yang suka banget membawa hero fighter, tapi early fight sudah mulai dibuka kali ini damage-nya sakit banget. Spencer bahkan harus membuka satu wings by wings-nya. Iya itu dia. Iya kenapa mid lane Joy menurutku akan lebih efektif dibandingkan dengan Grok ya. Damage ada, mobilitas ada gitu loh. Jadi untuk dari segi rotasi bakalan cepet banget dari OP Pegasus untuk rotasi ke Fatal ataupun ke side lane lainnya. Ya itu dia yang harus diperhatikan nantinya oleh teman-teman dari Dewa United. Bagaimana caranya untuk bisa nge-stop ke arah Joy nantinya. Mau pakai burst damage tapi harus ada yang bisa ngasih efek stopper terlebih dahulu dari seorang Kesu. Cuma masalahnya Kesu aja sekarang udah mulai diganggu nih sama seorang Mueza. Iya ini belum ada tarikan yang on point ya. Tapi itu baru diomongin. Baru dibilang sekarang Kesu berhasil menarik satu pemain tapi mereka ke arah Mueza ya. Jadi dengan HP tebal juga kayak agak susah untuk bisa langsung dapetin eliminasi. Satu hal yang harus di-note adalah Dewa United itu kan menggunakan Link ya. Biasanya gameplay Link itu untuk 5 menit pertama nggak terlalu agresif. Tunggu Berserker Fury, Coruscant Side, baru sepertinya akan ada engagement yang cukup besar datang dari Dewa United. Berarti nunggu kalah station terlebih dahulu ya. Dan mungkin targetingnya juga cukup banyak dari seorang Link kali ini. Masako di arah early ya nggak punya power, nggak punya damage ya. Tapi hati-hati nanti kalau dimasuk ke arah late game mungkin bakal beda ceritanya. Dan Atlan seharusnya punya power untuk escape juga yang jauh lebih besar. Karena ada Tempest of Late nanti yang bisa dibuka juga. Jadi untuk game kali ini menurut aku bakal jadi game yang sengit, bener gak? Banget, apalagi dengan setup Fatal ternyata diberanikan oleh teman-teman dari Dewa United ya.
untuk langsung digas begitu saja. Tadi Adnan sempat maju sebentar, tapi dia tahu bahwa ketajaman pedang dia masih belum terlalu tajam. Oh, ini dia. Satu King's Call sudah mulai buka dan Tepos Offline melemparkan beberapa pemain, tapi first blood jatuh di tangan seorang Ozzy N1 yang harus ditumbangkan. Bahkan Casul juga nggak bisa berbuat banyak. Rotasi atau mobilitas yang dimiliki oleh seorang Barsi nampaknya terlalu kuat. Dan ini dia Midnight Fury menyelamatkan satu pemain itu seorang Barsi. Meskipun sepertinya akan ada pertukaran yang terjadi. Wansohi Spencer sudah mulai ngebuka Wiz by Wiz-nya hilang. Sudah mulai di tangan para pemain Dewa United. Dan begitu juga untuk seorang Wansohi yang harusnya masih bisa selamat. Tapi masih ada outer turret. Dan hilang sudah satu pemain juga dari Dewa United. Selagi Van Sohi telah memberikan satu death kepada seorang Mueza, lihat bagaimana nyamannya Adnan melakukan push ke arah Turtle. Dia benar-benar langsung solo Turtle aja. Didapatkan dengan cukup manis, membuat sama-sama kill point di angka 2. Tapi dari segi networknya udah mulai ada gap di angka 600. Wah, ini lumayan kerasa banget sih. Apalagi kalau kita lihat dari segi emblem yang dibawakan juga. Ini ada beberapa damage yang sudah disecure pastinya oleh seorang Spencer ya Kak Coki. Yang paling penting tuh sebenarnya basic common emblem set dibawa sama Uranus dari Van Sohe. Ini ngebuat mana regen dia itu hampir tidak terpakai sama sekali. Maksudnya mananya. Yang ngebuat dia pun akan jarang recall. Ditambah dengan ada agility dan juga tenacity. Siap-siap aja dari teman-teman OP Pegasus, ini bakalan ketempelan. Ketempelan. Sama Uranus. Berarti satu slot terbuka juga ya. Tadinya Yes. mungkin bisa diisi pakai Enchantment Talisman, kali ini ya dengan emblem bakal sudah ngasih impact yang sama juga. Mueza harus lebih berhati-hati dari segi rotasinya. Oke, dia punya efek healing, tapi ketika dihadapkan dengan burst damage kayak gini dari seorang Porsche, dari seorang Azura juga, mungkin dia harus lebih aware lagi. Ya, untuk sekarang sih kalau kita ngomongin masalah awareness ya, awareness dari Dewa United Esports ini sepertinya lagi menuju ke arah top lane. Walaupun Turtle-nya berada di arah bottom lane, mereka tuh seakan-akan ingin push banget ke arah gold lane-nya. Apalagi dengan Cloud versus 1-1 ya. Ini sama-sama sekalinya snowball, udah enak banget tim fight-nya. Jadi nunggu juga nanti ke arah mid game-nya, apalagi kalau kita ngomongin ke arah late game, satu momen bisa merubah segalanya. Tapi yang jelas untuk sekarang, RC menghadapi seorang Van Sohi. Dari segi lane kita semua pasti megang di arah seorang Uranus, karena dia bisa ngangkat ke arah wave-nya dengan begitu jauh. Tapi kalau ngomongin ke arah team fight, initiator dari teman-teman OP Pegasus jujur lumayan banyak nih. Ada RZ, ada Mueza juga ya, bahkan udah terlihat nih rotasi Mueza lebih fokus ke arah gold lane-nya. Ya ini aku ngeliat skenario-nya sebenarnya Grok Wildcats Mueza Milan Fury sih, tapi biasanya nggak sesimpel itu. Gocek maut. Jadi seorang Barsi ya menghindari 3 pemain sekaligus. Mungkin ini salah satu advantage juga ya ketika menggunakan Joy di area mid lane, dia bakal lebih safe dari segi posisinya karena dia sendiri punya mobilitas yang tinggi. Namun tidak untuk seorang Mueza yang sekarang juga harus mulai melarikan diri. Barsi udah mulai mendekat juga bersama RZ yang kali ini akan menjadi combo. Tapi ternyata terlalu jauh, masih ada satu outer turret untuk menjadi satu rumah pelindung buat teman-teman dari Dewa United. Topletnya udah bakal dihajar habis-habisan, tapi maaf aku, dia berhasil mendapatkan satu eliminasi meskipun seperti akan ditukar kalau kita melihat dari minicam di area bawahnya. Dan Turtle juga sudah berhasil disecure oleh teman-teman Dewa United. Pertukaran seperti apa yang akan terjadi, tapi Adnan juga tidak bisa bulan. Dia recall dulu sebelum bulan. Itu Mueza bahkan recall dengan adanya Kogosip Blast membuat linknya langsung tumbang begitu saja. Tapi Spencer langsung di-cancel dari segi Veteran strike-nya dengan adanya Minion Fury dan Kesu hampir saja ditumbangkan. Wow, itu satu Minion Fury yang sayang banget loh ya dari seorang Mueza. Tapi apa daya mau ngejar ke arah seorang Pasha yang punya Wings by Wings, punya flicker juga. Rasanya masih agak susah buat teman-teman dari OP Pegasus. Iya, dan terlalu dipaksakan juga sih. Tapi ini adalah satu rotasi yang cukup baik dari OP. Dimana sekalinya mereka dapat Turtle, mereka langsung invasi ke arah jungle dari Dewa United. Sudah mulai dipaksakan kali ini. King's Call lagi sudah membuka juga dan blasting dua dari seorang Azura ngebuat OG N1. Dia bisa bergerak sama sekali, bahkan Mueza ikut memasuki ke arah tempat pertempuran yang sama, yang berarti Mueza juga akan ikut tumbang ke arah base-nya. Untungnya Barsi still survive, bisa memainkan dari segi gocekannya dan segi mobilitasnya, tapi mereka juga harus kehilangan satu outer turret di area bottom lane. Iya, dan bahkan lihat bagaimana Kesu pun ternyata langsung dipok begitu saja dengan dari Masako. Apakah karena ada control offering ternyata masih ditahan dengan cukup baik. Seperti yang kita katakan tadi ya, King's Calling kalau main di rerumputan ataupun di jungle area itu efektif banget. Yang ngebuat tadi 2 player akhirnya tumbang dari OP Pegasus. Agak kesesat ya jadinya, Iya. sangkut banget sih ya. Apalagi kalau kita ngomongin karena Ozzy N1 yang bahkan tanpa King's Calling aja dia susah pulang. Apalagi dikasih King's Calling dijagain sama 4 orang sekaligus, itu bakalan berat banget untuk seorang Ozzy N1. Dan sekarang di area top lane-nya udah mulai mendekat juga. Ada satu battle mirroring image yang mau nggak mau harus dibuka. Presence dari seorang Mueza ini terlalu kerasa sih.
Karena kalau kita ngeliat dari Martis yang OZN1 di game kali ini, dia bawanya itu ke killing spree, bukan ke arah Quantum Charge. Yang dimana Quantum Charge sangat baik untuk in and out-nya, sementara killing spree itu bagus untuk chain reaction-nya dengan Decimation Assault dari Martis. Jadi sekalinya kena King Stalling, itu agak susah untuk melarikan diri karena nggak ada movement speed tambahan. Total Camp presented by KFC sudah mulai muncul lagi kali ini di menit yang ke-7. Dan kalau ngeliat sih udah rame banget di area Turtle-nya. Udah mulai dicicil juga, Turtle lebih ketarik ke arah Opi sebenarnya, tapi gak menutup kemungkinan akan ada satu momentum yang coba dirasakan oleh seorang Mueza. Udah mulai maju ke depan dan Midor mau dikonek karena 2 pemain sekaligus. Ozean bisa kedapetin karena Turtle-nya, bahkan mereka akan pasang di area belakang. Azura harus tertek dan bersama-sama kayak sudah menuju ke arah satu pemain yang terseposohi di area frontline. Double kill untuk seorang Barzi. Cukup lama sebenarnya dari segi buying time. Tapi sekarang mereka akan bergeser ke area mid lane ya Kak Joji. Menurutku tadi King Stalling agak terlalu early untuk dibuka. Ya. Apalagi dengan ada Veteran Extract juga yang udah dibuka sama Spencer. Ternyata tidak di-expect bahwa Minion Fury pun masih ada dan membuat setup dari Dewa United Worlds pun juga hancur lebur dengan begitu cepatnya. Sementara kalau kita ngeliat dari segi scenario-nya nggak cuma itu doang. Lihat di belakang sana gimana dengan OZN1 langsung ngambil ke arah Turtle-nya. Itu teman-teman dari Dewa United bener-bener kepisah banget. Kekejar juga sama Masako dengan Cloud Ball Tank-nya yang ngebuat akhirnya tadi ada kasarnya sebenarnya 2 orang yang ditumbangin sama Masako, tapi akhirnya di finish off oleh Barzi. Iya sih ya, posisi dari Masako dan timing lagi-lagi dari seorang Mueza yang akhirnya Retribution juga nggak bisa dipencet nih. Sama teman-teman dari Dewa Jauh United soalnya. khususnya untuk seorang Adnan tarikan menuju ke arah seorang Mueza secara langsung. Tapi nggak ada yang bisa ngasih efek stopping terlalu lama juga dari Dewa United. So mereka harus lebih sabar lagi untuk sekarang. Maybe lebih fokus ke arah turret-turret yang masih tersisa karena masih ada area top lane, masih ada area bottom lane juga untuk Opi. Oke, pantas saja dengan adanya Masako, ini ngebawa item yang udah sangat oke untuk melakukan damage. Dengan Corrosion Sight dan juga Demon Hunter Sword, Crossbow of Tank-nya tadi bisa nge-meltdown ke arah Uranus dari Van Sohe. Sementara kalau kita ngeliat dari Uranus dan Van Sohe, dia baru dapetin ke arah Dominus Ice. Jadi masih belum ada tambahan HP yang begitu masif, kecuali dari Radiant Armor dengan penambahan 950 HP. Sisanya untuk marksman lainnya dari Cloud, itu baru ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, jadi nggak ada damage tambahan. Oh, Adnan kali ini dalam bahaya seperti karena damage-nya yang masuk dari seorang Barzi hampir saja bisa menumbangkan Adnan. Untungnya masih ada kalkulasi yang begitu baik. Kembali lagi ke arah Lord yang akan muncul pertama kalinya di game kali ini. Apakah ini bakal di set up oleh Opi atau bahkan dari Dewa United yang bisa memberikan perlawanan. Tapi ingat, mereka harus cari dulu posisi dari seorang Mueza. Ya. Jangan sampai kena surprise lagi kayak tadi. Karena dari tadi inisiatif itu benar-benar bagus banget. Nggak ada Minion Fury itu yang terbuang sia-sia, Nevin. Betul, dan sekarang ini dia posisi Mueza udah ke reveal dan sepertinya bakal fokusin ke arah seorang Spencer. Wings by Wings sudah ke-trigger, ini bakal jadi bahaya untuk seorang Forsha karena mengurangi escape skills yang dia miliki selain dengan adanya sebuah flicker. Lordnya udah mulai menipis sekarang dari segi HP bar-nya, bahkan udah mulai ada satu inisiasi dari seorang Barzi. Mencoba untuk mengincar ke area belakangnya, bernyanyi bahkan dia untuk ngasih damage output yang lebih maksimal, tapi sayangnya Adnan masih begitu sabar, gak mau bergerak terlebih dahulu sampai Lordnya benar-benar habis dan bisa diamankan. Dan sekarang flicker, Kiskel yang terbuka dan Adnan yang berhasil sakit karena Lordnya bahkan mendapatkan eliminasi juga. Gak ada damage dealer secara fisikal, bahkan double kill juga ditahan dari seorang Azura. Ada yang terjebak di area top lane, di mana triple kill kali ini. Azura double kill, Adnan wipe out, diamankan oleh Dewa United. Team fight yang sangat baik dibawakan oleh teman-teman dari Dewa United Roads. Wipe out presented by KFC. Tadi kita bisa melihat bagaimana pintarnya teman-teman dari Dewa United Roads. Mereka tahu Minion Fury ini yang membahayakan. Mereka langsung menyebar dengan begitu baiknya. Dan tadi akhirnya kalau misalkan kalian perhatikan ya, Mueza tuh maju sendirian. Masuk ke dalam kandang dari Lordnya. Ada sedikit Minion Fury yang kena ke arah teman-teman dari Dewa United. Tapi gak ada follow up attack. Karena tadi yang zoning itu dari Azura. Dengan Blazing Duet-nya. Lihat sekali lagi. Ya kan? Di depan sana dia sendirian langsung di zoning dengan adanya Blazing Duet. Di belakang sana bahkan membuat udah kepisah. Damage-nya juga kebagi rata. Sebelah kanan dibagi untuk Adnan, sebelah kiri dibagi untuk Azura. Bagi rata ya? Bagi rata dan sama-sama area offensive. Iya, triple kill, double kill. Tapi ini yang harus di-notice juga adalah Kesu. Tadi dia ngebuka satu flicker juga untuk ngebuka King's Calling yang pada akhirnya Nggak bisa kabur semua. nahan Barzi. Terutama Barzi ya, yang emang jadi bahaya kalau misalnya fight jangka lama. Dan sekarang Lordnya akan segera masuk dari area top lane melalui Roar. Sudah diamankan juga oleh seorang Azura. Bisa banget nge-meltdown siapapun yang ada di area top lane, apalagi tarikan. Dari seorang Kesu ternyata masih belum berhasil. King's Calling yang ada dibuka, menahan seharusnya. Masih dari seorang Mueza, tapi masih berhasil melarikan diri mengalahkan Adnan. Yang harus tumbang tanpa mendapatkan satu base turret pun. Ya, agak sedikit
paksaan sebenarnya dari Dewa United Worlds untuk ambil ke arah top lane dan juga mid lane ya. Tapi menurutku ini masih menguntungkan. Kenapa? Karena nggak cuman top lane tap aja yang dipush sama Lord. Lihat untuk di mid sama di bottom lane ya, inhibitornya udah pada tipis semua. Iya sih ya. Ini jadi ibaratnya senggol sedikit lagi juga udah kebuka. Warnanya udah agak pudar gitu. Udah hilang warnanya. Udah nggak warna solid lagi Iya. sekarang, warna biru dari teman-teman OP Pegasus. Makanya jadi dalam satu bahaya buat teman-teman dari OP ketika Kesu udah mulai bisa ngenahan siapapun dan tarikannya ini juga bahaya banget loh. Siapapun yang ditarik kena efek King's Calling sudah dipastikan nggak bisa pulang. Ya tapi balik lagi untuk di menit kali ini, menit ke-12. Perbedaan Edward masih bisa dikejar dengan perbedaan 3000. Tapi lihat bagaimana poppingan damage dari Azura tuh udah pedih banget ya Vin. Itu sakit banget sih, sepertiga saja yang disisakan. Gak mau banyak-banyak namun tabrakan yang diberikan oleh seorang RC kali ini belum berimpact maksimal juga. Bahkan conceal play juga dibuka oleh Dewa United. Tadinya mungkin mereka pengen coba untuk ngasih satu counter play, tapi mereka juga harus sadar ya. Dengan keunggulan yang tinggi bukan berarti mereka udah bisa secure game kali ini. Dan Spencer pun dari tadi masih belum kesentuh loh. Kalau Nevin perhatikan, Iya ya? 0 death dari tadi Spencer. Karena dia dari tadi, dari Lord yang pertama ya, kita ngeliat Spencer tuh kayak masih banget ngejaga positioningnya. Bahkan sekalinya ketahuan sama Mueza, dia tuh langsung pakai wings by wings untuk repositioning. Jadi bener-bener nggak pernah nongolin batang hidungnya sebelum tim fight mulai. Oh, apalagi sekarang Lordnya udah mulai masuk juga ya. Gimana winning condition yang bisa dilakukan oleh OP Pegasus Kak Coji? Kalau menurutku Mueza masih harus melakukan apa yang dilakukan di turtle pertama tadi. Tapi balik lagi ini udah mulai agak susah karena Dewanya itu terus juga sudah menyadari bagaimana caranya mengcounter Milan Fury. Otomatis maksain ke daerah sempit adalah salah satu solusi untuk OP Pegasus. Aussie N1 sudah mulai tertarik tapi lihat damage yang diberikan dengan area satu barrel ngebuat Azura cukup tertahan namun di area frontline-nya Aussie ayo langsung ter-take down dengan satu batasan jump terakhir dari seorang Spencer bahkan dia mundur di waktu yang tepat juga ketika Barzi mencoba untuk ngasih pembalasan Azura mendapatkan ke arah Lordnya dan kembali lagi jatuh ke tangan Dewa United. Dengan adanya setup hero power dari Minotaur dan juga Grok otomatis pisah-pisah adalah kelemahan dari OZN jadi OP Pegasus Iya. untuk di game kali ini. Lihat bagaimana tadi OZN1 sekalinya lepas dari teman-temannya. Itu kena burst dari Atman dengan sangat cepat membuat retribution power pun hilang. Dan pada akhirnya Lord pun cukup mudah untuk diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Jujur kejadiannya cepet banget sih tadi ya. Cepet Cuma banget. tarikan dari Kesu, terus tiba-tiba ada yang tertahan. Dan pada akhirnya follow up yang diberikan oleh seorang Spencer. Itu targetingnya selalu on point. Namun Lord sekarang akan segera mendekati ke area base turret. Dan seharusnya ini bakal menjadi hal yang lebih mudah untuk didapatkan oleh Dewa United untuk menyentuh ke arah base-nya. Karena ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Satu tumbang, bahkan dua tumbang dari segi base turretnya. Menuju ke area bottom lane juga yang sekali lagi bakal ditumbangkan. Tapi untuk eliminasi flicker dibuka oleh seorang Kesu kali ini. Gak dapat karena siapapun namun minion pun justru yang bakal connect. Karena 3 pemain sekaligus. Sayangnya gak ada backupan damage yang ready. Terlalu mengejutkan untuk para pemain dari OP Pegasus. Untungnya Lord masih bisa di-take down tapi tidak untuk balasan duet dari seorang Azura yang masih bisa memberikan cicilan damage. Hati-hati Valtohi sudah mulai mundur sih sekarang. Dan wave ini yang ternyata masih akan berjalan lebih dekat lagi dari 3 area yang berbeda. Mungkin dia bakal menjadi mimpi buruk untuk OP Pegasus tapi mereka masih bisa memberikan tabrakan ke area belakangnya dan juga ada crossbow yang terbuka di cancel dengan Winter dan Masako yang harus tumbang kali ini. Feather attack di flicker majukan ke depan juga untuk cari damage yang lebih maksimal namun Barty akan coba untuk ngacak-ngacak terlebih dahulu tapi Soft Blade hilang sudah OZN1 dan satu pemain tersisa mega kill. Wipeout sudah terjadi dan ini dia satu poin untuk Dewa United. Aku bingung lihat tim fight terakhir dengan adanya Uranus dari Vansoy tiba-tiba menggunakan Winter Ranchen-nya dia nggak tumbang. Abis itu Azura juga pengen tumbang tapi tiba-tiba dia nyalin Wind of Nature juga. Yang ngebuat gimana ya untuk di game kali ini aku merasakan bahwa Vansoy sih sebenarnya yang bener-bener berimpactful banget gitu loh.